Insiden di restoran selera bersama. Sebagai murid-murid yang telah bisa mengkontrol Qi dengan baik, Fang Yuan dan yang lainnya tidak tidur sepanjang perjalanan menuju klan Long. Itu mereka lakukan untuk menghemat waktu agar tidak terlalu lama menjalankan misi. Kita akan mampir di sini sebentar untuk mengisi perbekalan kita, kata Diaken Zoumu menghentikan laju siluman kuda di restoran di pinggir sungai besar yang akan mereka lalui. Biasanya kapal akan menyeberang saat penumpang kapal sudah penuh, tetapi saat ini kapal baru bersandar di pinggir sungai, jadi masih membutuhkan waktu yang lama akan berangkat lagi. Baik Diakenmu, sahut Pangeran Weian turun dari kudanya. Sepertinya makanan di sini cukup enak, karena kantung penyimpananku sudah kosong. Sahut Jiangdu. Iya, makanan di sini sangat enak. Aku sering mampir kemari sembari menunggu kapal menyeberang, kata Diaken Zoumu sembari melangkah ke dalam restoran. Fang Yuan dan Xiao Yue juga masuk ke dalam, dan ternyata pengunjung restoran cukup ramai, sehingga mereka hanya mendapatkan tempat duduk di pojokan dan mereka duduk terpisah-pisah. Fang Yuan menatap sekeliling ruangan restoran itu dan melihat ada tempat duduk yang kosong untuk 2 orang. Ayo kita ke sana Yue. Fang Yuan menarik tangannya. Xiao Yue duduk lebih dulu, tetapi tiba-tiba seorang pria tampan dengan seringai tipis di wajahnya duduk lebih dulu di tempat duduk yang akan diduduki oleh Fang Yuan, sehingga ia mengerutkan keningnya, karena pria ini tidak takut dengannya, karena jelas-jelas ia murid Akademi Kekaisaran. Fang Yuan melotot menatapnya, tetapi ia tampak santai saja, seolah-olah tidak takut pada Fang Yuan dan berkata, "Apa lihat-lihat?" Dengan songongnya ia malah memperolok-olok Fang Yuan sembari mengacungkan jari tengah. Fang Yuan tersenyum dingin dan tiba-tiba telapak tangan Fang Yuan yang mengandung energi spiritual melayang ke wajahnya, sehingga ia terhempas menabrak dinding restoran, sembari menyemburkan darah dari mulutnya. Sakit!" teriak pemuda itu sembari memegang pipinya yang bengkak seperti wajah babi. "Kau berani menyinggungku? Dari klan mana kau, supaya aku menghancurkan seluruh keluargamu?" ancam pemuda itu sembari menangis sesenggukan menahan rasa sakit di wajahnya. Pria sepuh, Rana Immortal tiba-tiba muncul di hadapan Fang Yuan. Ia tampak begitu marah dan ingin mencengkram Fang Yuan. Namun, Diaken Zoumu muncul mencegat pria sepuh itu, walaupun ia cuma ranah Tianzun, tetapi ia sudah melakukan sumpah hati iblis, di mana ia rela mati demi menjaga keselamatan murid-murid Akademi Kekaisaran saat diangkat menjadi Diaken. Apa yang ingin Anda lakukan senior? Apakah kalian sudah tidak menghargai Akademi Kekaisaran lagi? Diaken Zoumu menatap tajam pada pria sepuh itu, tak ada rasa takut sedikitpun dari raut wajahnya, sehingga pria sepuh itu tersenyum masam, karena mengetahui kalau Akademi Kekaisaran tidak bisa disinggung oleh pihak manapun, bahkan Kaisar pun tak bisa mencampuri otoritas Akademi Kekaisaran. Pria sepuh itu menatap Fang Yuan yang duduk dengan santai dengan seringai tipis di wajahnya menatap balik pria sepuh itu, seolah-olah ia tidak melakukan apapun. Murid Anda telah melukai Tuan Muda, sehingga ia harus memotong tangan yang digunakannya untuk menamparkan wajah Tuan Muda Tang San, kata pria sepuh itu sembari mengeluarkan niat membunuh yang ditujukan pada Fang Yuan, tetapi Diaken Zoumu berusaha menekannya, sehingga Fang Yuan hanya butuh menggunakan teknik pernafasan alam untuk menetralisir niat membunuh yang masih tertuju padanya. Diaken Zoumu merasa permasalahan ini sangat rumit dan sulit untuk diatasi, sehingga ia hanya bisa mengancam sesepuh yang berasal dari klan Tang yang merupakan salah satu klan terkuat di wilayah barat Kekaisaran Wei ini. Bukankah Tuan Muda Anda yang merebut tempat duduk muridku, senior? Aku sudah melihat kejadian tadi sejak awal dan muridku hanya melakukan pembelaan diri, sahut Diaken Zoumu sembari tersenyum sinis. Bunuh saja mereka, Penatua Liu, dan belum selesai Tang San bicara,
Tiba-tiba Penatua Tang Liu mengirim pesan suara telepati padanya dan mengatakan agar ia tidak berkata apa-apa lagi, karena salah satu murid Akademi Kekaisaran itu adalah Pangeran ke-8, takutnya nanti Kekaisaran akan mencap klan Tang sebagai klan pembangkang. Namun, untuk masalah murid tampan di hadapannya itu, Penatua Tang Liu akan berusaha mendapatkan keadilan agar murid tersebut dihukum potong tangan, karena ia yakin Fang Yuan bukan berasal dari klan besar. Penatua Tang Liu menatap sinis juga pada Diaken Zhou Mu dan berkata, "Kami sangat menghormati Akademi Kekaisaran, tetapi tindakan murid Anda terlalu arogan dan sangat tidak pantas. Apakah karena ia merasa kastanya lebih tinggi dari murid di luar Akademi Kekaisaran, sehingga masalah kecil seperti ini harus diselesaikan dengan kekerasan?" Penatua Tang Liu bermain kata-kata, agar para pengunjung lainnya menyalahkan Fang Yuan. Itu benar, seharusnya dia cukup bicara baik-baik saja dan tak perlu membuat wajah tuan muda San babak belur begitu. Iya, seharusnya ia harus diadili dengan hukum kekaisaran atas tindakan kekerasan yang ia lakukan. Para pengunjung ikut-ikutan menyudutkan Fang Yuan, sementara Pangeran Weian diam saja. Ia akan bertindak saat mereka menyudutkan Xiao Yue nanti, karena ia tahu Xiao Yue pasti akan membela Fang Yuan. "Hei, tua gila. Jelas-jelas kami yang lebih dulu duduk, kenapa suamiku yang bersalah?" "Cih, dasar sialan kalian ini, aku tak akan mau makan di sini lagi dan menceritakan kejadian ini di Akademi Kekaisaran, bahwa orang-orang di wilayah klan Tang tidak menyukai murid-murid Akademi Kekaisaran," kata Xiao Yue dengan wajah memerah. Ia sangat marah, tak ada yang membela Fang Yuan, padahal yang salah adalah tuan muda mereka. Para pengunjung mengerutkan kening mendengarnya, begitu juga dengan pemilik restoran. Karena reputasi Akademi Kekaisaran tidak boleh disinggung, bisa-bisa orang-orang dari klan Tang akan dipersekusi oleh murid-murid Akademi Kekaisaran saat meninggalkan wilayah barat. Pemilik restoran mendekati Penatua Tang Liu dan berbisik agar melupakan masalah ini atau kalau tetap ingin menghajar Fang Yuan, agar dilakukan di kapal saja atau mengikutinya diam-diam dan membunuhnya. Penatua Tang Liu terkejut mendengarnya, ia tak menyangka pemilik restoran akan berkata begitu. Namun, ia terpaksa menyetujuinya, karena restoran ini termasuk penyumbang upeti terbesar untuk klan Tang. "Aku akan memberikan waktu hingga menyeberang sungai pada Diaken Akademi Kekaisaran untuk mempertimbangkan hukuman yang kuberikan pada murid Anda. Karena ia telah berbuat kejahatan di wilayah hukum klan Tang dan sudah seharusnya ia dihukum dengan hukum klan Tang juga," kata Penatua Tang Liu sembari membawa Tang San meninggalkan restoran. Pemilik restoran bernafas lega, karena tidak terjadi perkelahian di dalam restorannya dan menatap Diaken Zhou Mu yang wajahnya tampak gelisah, karena masalah yang akan dihadapi Fang Yuan belum selesai, hanya tertunda saja. "Sebagai permintaan maaf kami dari restoran Selara Bersama, kami akan menggratiskan makanan untuk tamu dari Akademi Kekaisaran," kata pemilik restoran berusaha untuk tidak menyinggung Akademi Kekaisaran. Zhou Mu hanya menghela nafas panjang dan mengangguk, kemudian kembali ke tempat duduknya, tanpa berkata apa-apa pada Fang Yuan yang tetap duduk dengan tenang, sementara Xiao Yue tampak gelisah, takut suaminya itu kehilangan sebelah tangannya dipotong oleh penatua dari klan Tang tersebut. Ancaman dari Fang Yuan. "Yuan Gege, apakah kita sebaiknya kembali saja ke Akademi Kekaisaran dan tak perlu melanjutkan misi ini?" Xiao Yue berbisik pada Fang Yuan, karena ia takut Penatua Tang Liu benar-benar akan memotong tangan suaminya itu. Fang Yuan tersenyum menatap Xiao Yue dan berkata, "Mereka hanya menggertak saja, karena sudah terlanjur malu, tuan mudanya dipermalukan di sarangnya sendiri, sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yakinlah, mereka tak akan berani menyentuhku, selama aku masih mengenakan jubah Akademi Kekaisaran ini." Xiao Yue bernafas lega mendengar ucapan Fang Yuan dan ia berpikir itu memang benar.
Hanya orang bodoh saja yang berani bermain api dengan Akademi Kekaisaran, bahkan para pangeran saja tetap tunduk dengan aturan Akademi Kekaisaran. Pelayan wanita cantik datang membawa nampan berisi makanan enak dan menyajikannya untuk Fang Yuan serta Xiao Yue. "Silahkan dinikmati nona cantik dan tuan muda," kata pelayan wanita itu dengan senyum hangat. "Anda keren sekali, berani menghajar tuan muda arogan itu, hehehe. Aku mendukungmu tuan tampan," bisik pelayan wanita itu sembari mengedipkan mata, sehingga Xiao Yue cemberut melihatnya, karena suaminya digoda di depan matanya. Fang Yuan hanya tersenyum tipis dan langsung menyantap hidangan ikan sungai dari restoran selera bersama itu. Enak sekali. Pantaslah reputasi restoran ini sangat bagus, gumam Fang Yuan menyantap dengan lahap makanannya, sedangkan Xiao Yue tampak tidak selera untuk makan lagi, sehingga Fang Yuan membantu menghabiskan makanan dari piringnya. Diaken Zoumu masih tak habis pikir, kenapa Pangeran Weian yang memiliki reputasi sangat baik dan suka membantu penduduk miskin itu, tidak mengambil tindakan apapun saat tuan muda dari klan Tang itu bersikap arogan pada Fang Yuan, padahal seharusnya sebagai sesama murid Akademi Kekaisaran, mereka harus saling bahu-membahu apabila terjadi masalah. Diaken Zoumu memperhatikan mata Pangeran Weian yang selalu melirik Xiao Yue, seperti berharap wanita cantik itu untuk datang menemuinya, meminta bantuan menyelesaikan permasalahan ini, sehingga Xiao Yue akan berhutang budi padanya. Lagi pula Pangeran Weian lah, yang memintanya untuk memasukkan Xiao Yue dalam tim ini, sehingga Diaken Zoumu berkesimpulan kalau Pangeran Weian menyukai Xiao Yue. Zoumu menarik nafas dalam-dalam. Sungguh cinta itu dapat membuat seseorang menjadi bodoh dan tak berpikir rasional lagi, gumam Zoumu sembari melahap makanannya. Setelah selesai makan siang, mereka memasuki kapal yang akan membawa mereka menyeberangi sungai besar menuju wilayah barat Kekaisaran Wei. Banyak para penumpang kapal yang bergosip tentang pertikaian antara murid Akademi Kekaisaran dengan tuan muda klan Tang, tetapi mereka berpura-pura tidak mendengarnya. "Apa yang akan kami lakukan Diakenmu?" tanya Jianggu, karena masalah ini sebenarnya melibatkan mereka juga, tetapi ia memilih diam karena Pangeran Weian tidak mengambil tindakan apapun sejak kejadian di restoran, sehingga ia dan dua murid lainnya menjadi kebingungan mengambil keputusan, apakah akan membela Fang Yuan atau diam saja, membiarkan pihak lain mempermalukan Akademi Kekaisarannya. Diaken Zoumu menatap Jianggu, begitu juga dengan Pangeran Weian yang diam saja tanpa ekspresi apapun. "Cukup diam dan amati," sahut Diaken Zoumu sembari menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Ini akan menjadi pelajaran buat kalian, bagaimana cara untuk mengatasi masalah atau mencari solusi di saat situasi pelik. Karena tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan kekuatan fisik, tetapi kadangkala pikiran cerdik juga dibutuhkan." Jianggu mengangguk dan menatap Fang Yuan yang masih tampak tenang, sehingga ia sedikit kagum pada suami tampan Xiao Yue itu, karena bila posisi mereka dibalik, ia mungkin sudah panik saat ini dan memohon ampunan pada Penatua Tang Liu, karena sudah jelas lawan mereka adalah ranah immortal, 2 tingkat kultivasi lebih tinggi dari Diaken Zoumu. Mereka memasuki ruang VVIP dalam kapal penyeberangan itu dan terlihat di dalam ruangan itu telah menunggu Penatua Tang Liu beserta Tang San dan 3 anggota klan Tang dengan kultivasi ranah alam utusan dewa. Tang San menatap Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, seakan-akan mengatakan, "Habislah kau kampret." Namun, Fang Yuan tetap memilih diam dan duduk berhadapan dengan Penatua Tang Liu, sehingga Diaken Zoumu mengerutkan keningnya, karena kepercayaan diri Fang Yuan itu terlalu tinggi, malah dia sebagai Diaken sudah berdebar-debar, takut permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan jalur damai. Penatua Tang Liu geleng-geleng kepala melihat tindakan sombong Fang Yuan. "Bagaimana dengan tawaran kami itu Diaken?"
Tanya Penatua Tang Liu, memicingkan mata menatap Zhou Mu. Apakah kalian sudah yakin ingin memotong tanganku dan tidak takut dengan pembalasan yang akan diterima oleh murid-murid yang berasal dari keluarga Tang kalian di Akademi Kekaisaran? Fang Yuan menyela ucapan Penatua Tang Liu, yang langsung mengerutkan keningnya, terkejut mendengar ancaman dari Fang Yuan. Aku sudah tahu kalau istrimu berasal dari klan Xiao yang merupakan klan kecil. Kalau kau berani menyentuh murid-murid keluarga Tang kami, maka kami akan memusnahkan klan Xiao, ancam Penatua Tang Liu dengan tatapan tajam, seperti ingin membunuh murid yang tak tahu malu di depannya itu. Hahaha. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak mendengar ancamannya, sehingga Diaken Zhou Mu mengerutkan kening, tak tahu harus berkata apa untuk menenangkan situasi. Coba saja kalau berani. Sahut Fang Yuan menatap tajam pada Penatua Tang Liu, sehingga laki-laki sepuh itu terkejut melihat tatapan mata yang sangat tajam dari Fang Yuan itu. Asal Penatua tahu, istriku adalah murid berbakat di pelataran dalam dan aku juga murid luar satu-satunya yang bisa menjalankan misi di Akademi Kekaisaran, sedangkan kelompok klan Xiao, kini sangat mendominasi di antara para murid senior, tak ada yang berani mengusik kelompok kami. Anda pasti bisa membayangkan bahwa kami adalah generasi emas dan darah pasti akan dibalas dengan genangan darah juga. 20 tahun bukanlah waktu yang lama untuk menjadi ranah Chaos Ancient God, ancam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Kau. Penatua Tang Liu terkejut mendengarnya, karena dalam klan Tang saja, hanya patriark yang mencapai tingkat kultivasi itu. Namun, murid sombong ini dengan rasa percaya diri tinggi mengatakan mampu mencapai ranah Chaos Ancient God dalam 20 tahun. Fang Yuan menatap Tang San dan berkata, 3 tahun lagi mungkin tuan muda lemah ini akan ke Akademi Kekaisaran juga hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Sebaiknya kamu tidak perlu masuk ke sana, karena kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak apabila berani menampakkan batang hidungmu di sana. Tang San berkeringat dingin mendengarnya, padahal ia berharap Fang Yuan bersujud di kakinya dan memohon ampunan. Kemudian ia akan meminta wanita cantik di sebelahnya menjadi kekasihnya, tetapi rencana yang sudah disusun dengan sempurna itu malah dipatahkan dengan kata-kata mutiaranya. Penatua Tang Liu tak tahu harus berbuat apa, ia melihat tuan mudanya sudah terkencing-kencing di celanya. Untuk menghilangkan rasa malu ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan membunuh Diaken Zhou Mu dan seluruh murid Akademi Kekaisaran ini termasuk Pangeran Wei Yan. Dia hanya perlu membuat laporan palsu, kalau kapal ini diserang siluman yang sangat kuat dan ia juga akan menghancurkan basis kultivasinya untuk menguatkan alibinya, mengatakan hanya bisa menyelamatkan tuan muda Tang San saja, sementara yang lainnya telah dimakan oleh siluman itu. Xiao Yue menggenggam erat tangan Fang Yuan, detak jantungnya berdebar-debar hebat dan takut klan Xiao benar-benar akan dimusnahkan oleh klan Tang, yang merupakan salah satu klan besar dari wilayah barat Kekaisaran Wei. Dia ingin membujuk Fang Yuan agar meminta maaf pada mereka, tetapi ia tahu suaminya sangat berpegang teguh pada prinsipnya dan tak akan mau menarik kembali kata-katanya. Sepertinya aku yang akan langsung mematahkan tanganmu. Ancam Penatua Tang Liu berdiri dari tempat duduknya, sehingga Diaken Zhou Mu segera menarik tombak petir punggungnya, sepertinya jalur damai sudah tidak bisa diambil lagi. Jiang Gu juga menarik pedangnya, walaupun ia tak yakin apakah bantuan darinya akan bermanfaat atau tidak, sementara Pangeran Wei Yan masih duduk dengan alis mata terangkat, terkejut situasinya malah berubah mencekam. Fang Yuan masih duduk tenang dan menatap Pangeran Wei Yan, sehingga sang pangeran heran, kenapa Fang Yuan menatapnya. Ada apa? Tanya Pangeran Wei Yan, tak mengerti apa maksud Fang Yuan menatapnya sambil memicingkan mata. Fang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dasar pangeran bodoh. Cepat panggil penjaga rahasiamu itu. Aku sudah tahu sejak meninggalkan kota Tianwu,
ada 2 ranah immortal yang mengikuti kita. Pangeran Weian terkejut mendengarnya, ia tak menyangka kaisar ternyata mengirim pengawal yang sangat kuat untuk menjaganya. Apa? Diaken Zoumu juga ikut terkejut. Kenapa dia tidak mengatakannya dari awal, sehingga tak perlu bersitegang begini? Jantungku sudah mau copot, takut dijadikan samsak tinju oleh Penatua Liu. Dia malah bermain-main, gumam Zoumu, ingin menamparkan wajah Fang Yuan. Penatua Tang Liu terkejut mendengarnya dan mengedarkan energi spiritualnya, tetapi tiba-tiba Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual itu, sehingga tak bisa meninggalkan ruangan dalam kapal itu. Apa yang kau lakukan? Penatua Tang Liu terkejut dengan tindakan Fang Yuan yang memblokir energi spiritualnya, sehingga ia tak bisa mengetahui di mana keberadaan ranah immortal yang diutus oleh Kaisar untuk mengawal Pangeran Weian itu. Apa yang kulakukan? Fang Yuan menyeringai tipis. Apa? Ya. Dia sengaja mengejek Penatua Tang Liu. Penatua Tang Liu menarik kembali energi spiritualnya dan melirik Tang San yang sudah pucat, takut menatap Fang Yuan yang masih bersikap tenang, seperti tidak ada beban hidup saja. Dia merasa situasi ini sangat pelik dan tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi sudah sampai di seberang, yang merupakan wilayah utama Klantang. Aku sebaiknya meminta saran dari Patriark, dia pasti tak akan membiarkan murid arogan ini lepas dari hukuman karena telah menyakiti Tuan Muda San, gumam Penatua Tang Liu menatap tajam pada Fang Yuan. Ayo kita pergi di akenmu, kata Fang Yuan berdiri dari tempat duduknya. Ingatlah Penatua Liu, jangan menganggap remeh murid Akademi Kekaisaran. Kami adalah puncak gunung yang tak bisa kau daki, sekali kau mencoba mendakinya maka kau akan tergelincir dan bernasib tragis. Ancam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Penatua Tang Liu terdiam dan berpikir apakah ia telah membawa Klantang ke dalam jurang kehancuran, karena telah menyinggung Akademi Kekaisaran. Belum lagi sikap murid yang paling lemah kultivasinya itu sangat mengintimidasi. Mungkin di masa depan ia akan menjadi seniman bela diri yang sangat berbahaya. Pangeran Weian merasa tak ada ranah immortal selain Penatua Tang Liu di sekitar mereka, seharusnya mereka sudah muncul saat insiden di restoran selera bersama tadi. Apakah Fang Yuan berbohong? Pangeran Weian menatap Fang Yuan, ia sedikit kagum dengan rasa percaya diri tinggi yang dipertontonkan olehnya. Walaupun ditekan oleh kekuatan besar, ia tetap tenang dan bisa membuat keputusan yang membuat nyali lawan menciut. Di tempat lain, Tang Rou bergegas dari kediaman Klantang setelah mendengar adiknya dihajar oleh murid Akademi Kekaisaran di restoran selera bersama. Dia sangat geram pada murid tersebut yang tidak menghargai klannya yang merupakan penguasa di wilayah barat ini dan ia belum mengetahui kalau dalam rombongan murid itu ada Pangeran Weian. Tang Rou adalah murid senior yang memiliki kultivasi ranah alam utusan dewa yang selangkah lagi akan mencapai ranah Tianzun. Ia sedang menjalankan misi dari perbatasan kekaisaran dan mampir sebentar ke kediaman Klantang, karena rindu berjumpa dengan orang tuanya, sebab sudah 10 tahun ia tak pulang kampung. Tiba-tiba ia mendapat kabar adik yang dulunya masih ingusan itu telah dihajar habis-habisan hingga wajahnya tak bisa dikenali lagi. Itulah yang dikatakan oleh pembawa pesan, entah ia mengada-ada atau memang itu kenyataannya, tetapi Tang Rou sangat khawatir pada Tang San. Tang Rou melihat rombongan murid Akademi Kekaisaran keluar dari kapal dan ia tak melihat Tang San bersama mereka. Berhenti kalian! Seru Tang Rou sembari menghunus pedangnya, begitu juga dengan 2 murid senior lainnya. Diaken Zoumu memicingkan mata, karena ia mengenali ketiganya saat masih menjadi murid senior. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah tak ingin menjadi murid Akademi Kekaisaran lagi? Zoumu mendorong bilah pedang yang mengarah pada wajah Fang Yuan, yang berjalan paling depan, sehingga Tang Rou langsung mencegatnya.
Peraturan utama Akademi Kekaisaran tidak memperbolehkan sesama murid bertengkar di luar Gunung Persik. Kalau ada masalah di antara kalian selesaikan saat kembali ke Akademi Kekaisaran nanti. Zhou Mu berkata sembari mendengus dingin, ia sudah kesal sekali, kenapa mendapat masalah lagi. Murid senior yang bersama dengan Tang Rou terkejut saat melihat Fang Yuan dan langsung menangkupkan tinjunya. Maaf saudara Yuan, aku hanya mengikuti saudari Rou dan tak menyangka yang adiknya singgung adalah Anda. Kata murid senior yang berasal dari klan Chao, ia sudah mengetahui kekuatan asli Fang Yuan dan tak ingin terlibat masalah dengannya lagi. Tang Rou terkejut melihatnya. Apa yang kau lakukan saudara Cao Yi? Cao Yi berbisik pada Tang Rou dan mengatakan bahwa Fang Yuan adalah anggota kelompok klan Xiao atau lebih spesifiknya adalah suami keponakan Xiao Xinran yang merupakan bos dari kelompok klan Xiao itu. Tang Rou sudah mendengar reputasi hebat kelompok klan Xiao dan ia juga melihat saat kejadian di halaman paviliun misi puncak keempat Gunung Persik, di mana murid dengan tingkat kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Xuan berhasil menghajar kelompok klan Hong seorang diri. Tang Rou menarik kembali pedangnya dan menangkupkan tinjunya sembari berkata, maaf atas tindakanku tadi. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kalian menghajar habis-habisan adikku Tang San? Pangeran Wei An dan murid lainnya terkejut tiba-tiba wanita cantik nan garang itu berubah menjadi lembut seketika, setelah mendapat bisikan dari murid senior yang mengenali Fang Yuan itu. Xiao Yue yang sudah geram dipersekusi oleh orang-orang dari klan Tang segera mengatakan kejadian yang sesungguhnya, sembari mengumpati penatua Tang Liu yang katanya tidak cocok menjadi petinggi klan, karena membela yang salah. Tang Rou sekali lagi menangkupkan tinjunya sembari menundukkan wajahnya pada Diaken Zhou Mu. Aku atas nama klan Tang akan melaporkan kejadian ini pada Patriark dan memberikan hukuman berat pada penatua Tang Liu. Kami juga akan memastikan rombongan Diaken Zhou Mu tidak akan mendapatkan masalah selama memasuki wilayah klan Tang dan berjanji masalah seperti ini tidak akan terjadi ke depannya. Diaken Zhou Mu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, lagi pula kami tidak menderita luka fisik dan untungnya Pangeran Wei An dikawal oleh Rana Immortal secara rahasia. Pangeran. Tang Rou mengerutkan keningnya. Gawat, Kaisar pasti akan menghukum klan Tang, aku harus segera melaporkan kejadian ini pada ayah. Gumam Tang Rou segera berbalik badan kembali ke kediaman klan Tang tanpa melihat bagaimana kondisi adiknya lagi. Fang Yuan tersenyum tipis saat melihat Tang Rou panik setelah mengetahui ada pangeran dalam rombongannya. Itu merupakan hal wajar. Keluarga Kekaisaran dan Akademi Kekaisaran adalah dua entitas yang tidak boleh diusik kalau ingin hidup damai, terutama bagi klan-klan kecil. Diaken Zhou Mu membawa rombongan kelompok Pangeran Wei An itu melewati wilayah klan Tang tanpa ada masalah apapun, dan keesokan harinya mereka memasuki wilayah klan Long, lokasi bandit Gunung Lugu berada. Yuan GG. Seru Xiao Yue yang sedang menunggang kuda, sedangkan Fang Yuan memeluknya dari belakang yang seolah-olah sedang tidur, padahal ia sebenarnya sedang melatih jurus teknik pertama jurus pedang meteor melalui alam pikirannya di dunia buatan dalam dantiannya. Fang Yuan merespon panggilannya, sedangkan yang lain sangat cemburu melihat kemesraan mereka, bahkan Diaken Zhou Mu yang sudah berkepala 3 pun ikut cemburu. Karena jarang sekali para ahli bela diri yang menikah sebelum mereka mengalami kebuntuan dalam berkultivasi. Aku penasaran, apakah dua Rana Immortal yang dikatakan Yuan GG saat di kapal itu benar-benar ada atau cuma bualan Yuan GG saja? Tanya Xiao Yue penasaran, karena ia tidak merasakan keberadaan kedua Rana Immortal itu hingga sekarang. Padahal ia telah mengedarkan energi spiritualnya melacak keberadaan mereka. Fang Yuan membuka matanya dan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga Xiao Yue menoleh ke belakang sembari cemberut. Apa ada yang salah dengan pertanyaan Yue itu?
katanya. Fang Yuan mencubit pipi Xiao Yue dan berkata, setelah kembali ke Akademi Kekaisaran, kamu harus membaca buku dari filsuf dan ahli strategi militer Sun Tzu. Dari beliaulah Yuan Gege belajar tidak hanya kekuatan saja yang menentukan kemenangan dalam perang tetapi diperlukan juga sebuah taktik atau strategi jitu. Jadi, aku menggunakan strategi pecah belah dan kuasai. Dengan memanfaatkan keberadaan Pangeran ke-8 yang ikut bersama kita. Fang Yuan tersenyum lebar, sedangkan Pangeran Weian mendengus dingin, karena Fang Yuan membawa-bawa nama keluarganya. Wah, Yuan Gege hebat sekali, Yue akhirnya mengerti hehehe. Xiao Yue tertawa terkekeh-kekeh juga. Diaken Zhoumu sangat terkesan mendengar perkataan Fang Yuan itu. Ia tak menyangka Fang Yuan akan berpikir sejauh itu dan tetap bersikap tenang walaupun mendapatkan tekanan dari musuh yang kuat. Pantaslah kepala Akademi Kekaisaran menaruh perhatian lebih padanya, walaupun tingkat kultivasinya masih rendah. Wilayah klan Long tampak tidak begitu megah, pedesaan yang ada di sana juga cuma dibentengi dengan benteng kayu saja, kalau ada siluman yang setara ranah penempaan tubuh tahap Tian saja, sudah dipastikan benteng kayu itu akan rusak, tetapi untungnya mereka dekat dengan perbatasan, sehingga sering dilewati oleh prajurit kekaisaran dan para siluman akan memilih menjauh apabila sering berjumpa dengan seniman bela diri yang kultivasinya lebih kuat dari mereka. Tak berselang lama, mereka memasuki kota Sinan, kota yang dikuasai oleh klan Long. Di gerbang masuk kota dengan benteng batu yang tampak kokoh itu, sudah menunggu penatua pertama klan Long bersama beberapa anggota klan Long lainnya. Salam tamu terhormat kami dari Akademi Kekaisaran, kata penatua pertama sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Aku, Long Duan, penatua yang diutus oleh Patriark untuk menyambut kedatangan kalian. Katanya lagi dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Diaken Zhoumu dan ke-6 murid Akademi Kekaisaran langsung turun dari punggung kuda mereka dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada penatua Long Duan dan anggota klan Long yang menyambut kedatangan mereka. Aku, Diaken Zhoumu dan murid-muridku sangat senang bisa bekerja sama dengan klan Long untuk menumpas kejahatan dari bandit Gunung Lugu yang sangat meresahkan masyarakat itu dan aku jamin murid-murid yang kubawa ini adalah murid terbaik kami, sahut Diaken Zhoumu dengan senyum lebar, karena ia sangat percaya diri dengan kemampuan Pangeran Weian dan Xiao Yue yang merupakan jenius muda yang baru masuk tahun ini. Bahkan usia mereka baru 17 tahun saja, sudah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian. Penatua Long Duan kemudian membawa mereka menuju kediaman klan Long untuk beristirahat hari ini, karena mereka sudah menempuh perjalanan jauh dari kota Tianwu dan tak mungkin mereka langsung menuju Gunung Lugu untuk menumpas para bandit di sana. Kota Sinan tampak tidak semegah kota Hausan, mungkin karena terletak di perbatasan dan klan Long cuma bertumpu pada pertanian saja sebagai sumber pendapatan utama mereka, sehingga klan Long kesulitan menarik para investor untuk menanamkan modal di wilayah klan Long. Silahkan masuk Diakenmu, kami sudah menyediakan jamuan sederhana untuk makan siang kita, kata penatua Long Duan. Patriark kami tidak bisa menyambut kedatangan kalian, karena beliau sedang melakukan latihan tertutup, beliau ingin menerobos ke ranah Sein, kata penatua Long Duan yang kultivasinya di ranah alam utusan dewa, satu tingkat di bawah Diaken Zhoumu. Fang Yuan terkejut mendengarnya, ia tak menyangka Patriark klan Long memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Patriark Xiaoyan yang cuma ranah alam utusan jiwa saja atau masih di bawah penatua Long Duan satu tingkat. Zhoumu tersenyum lebar dan berkata, tidak apa-apa, semoga saja beliau berhasil menerobos, sehingga kekuatan klan Long bertambah besar dan mendatangkan manfaat untuk klan Long ke depannya. Gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dia adalah Long Qingyi, putri Patriark klan Long yang masih berusia 16 tahun dan memiliki kultivasi di ranah penempaan tubuh tahap Xuan, sama seperti Fang Yuan.
Gadis cantik itu terkejut tak kala mengetahui kalau Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, karena setahunya Akademi Kekaisaran sangat ketat dan hanya menerima murid-murid berbakat tinggi saja. Diaken Zhou Mu tahu tatapan gadis cantik itu sebenarnya merasa heran, kenapa tiba-tiba Akademi Kekaisaran membiarkan murid dengan kultivasi rendah ikut menjalankan misi. Zhou Mu kemudian berkata, "Nona muda pasti takjub dengan ketampanan muridku ini, kan?" Dia sengaja bercanda, sehingga Xiao Yue tampak tak senang dan melotot menatap Long Qingyi, karena berani menatap suaminya cukup lama, sehingga ia salah sangka, mengira Long Qingyi jatuh cinta pada Fang Yuan. Sebenarnya ia memiliki. Zhou Mu berpikir sejenak apa alasan sebenarnya. Kepala Akademi Kekaisaran membiarkan Fang Yuan bebas menjalankan misi dan tiba-tiba ia menyadari kalau sarung pedang Fang Yuan dan Xiao Yue memiliki motif naga yang sama. Dia juga teringat dengan perbincangan hangat di paviliun naga atau asrama para guru dan diaken, kalau ada murid yang memiliki pedang roh kelas surga dengan tipe api dan es, ia juga teringat kalau Xiao Yue memiliki roh bela diri bertipe es. Pedang roh kelas surga, sehingga ia bisa melawan musuh yang lebih kuat darinya, katanya lagi berkilas sembari tertawa masam. Long Qingyi terkejut mendengarnya, bukan hanya dia, tetapi para penatua klan Long juga ikut terkejut, karena klan Long hanya memiliki senjata roh kelas bumi saja yang paling kuat dan itu pun adalah warisan turun-temurun dari leluhur klan Long yang hanya dipegang oleh patriark saja. Long Qingyi menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada tamu kehormatan mereka dan berkata, "Mari diaken dan senior. Kami telah menyediakan hidangan sederhana untuk kalian." Fang Yuan langsung merasa lapar saat melihat hidangan mewah di atas meja dan ia menarik tangan Xiao Yue untuk segera duduk di sebelahnya, sedangkan Long Qingyi juga segera duduk di sebelah Fang Yuan juga, sehingga Fang Yuan merasa pundaknya terasa dingin dan menoleh ke arah Xiao Yue yang tampak cemberut. "Apakah ia cemburu dengan adik kecil di sebelahku ini?" Gumam Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam, karena merasa ngeri juga apabila seseorang wanita sedang cemburu buta. Episode sebelumnya. Taktik sempurna. Episode berikutnya. Long